Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Inayatus Sangadah, NPM 2012-622. Di sini saya akan melanjutkan materi teman saya yang berjudul Perkembangan Emosional dan Sosial di Masa Kanak-kanak Pertengahan. Yang ketujuh, pengaruh keluarga. Saat anak-anak berpindah pada konteks sekolah, teman sebaya, dan masyarakat, hubungan orang tua dengan anak mengalami perubahan. Di saat yang sama, kesejahteraan anak-anak semakin bergantung pada kualitas interaksi keluarga. Selain orang tua dan teman-teman sebaya, saudara kandung tidak pernah berhenti menjadi sumber penting bagi dukungan. Akan tetapi, persaingan antara saudara kandung cenderung meningkat di masa kanak-kanak pertengahan. Ketika anak-anak berpartisipasi dalam banyak sekali aktivitas, orang tua kerap kali membandingkan sifat dan pencapaian saudara kandung. Yang kedelapan, hubungan orang tua dengan anak. Di masa kanak-kanak pertengahan, jumlah waktu yang dihabiskan oleh anak-anak bersama orang tua berkurang secara drastis. Tumbuhnya kemandirian anak berarti bahwa orang tua harus berhadap dengan isu-isu baru. Terlepas dari kekhawatiran baru ini, pengasuhan anak menjadi lebih mudah bagi orang tuanya yang telah membentuk gaya otoritatif di tahun-tahun awal. Penalaran lebih efektif bagi anak-anak usia sekolah karena kemampuan mereka yang lebih baik dalam berpikir logis dan rasa hormat mereka yang semakin tinggi pada pengetahuan luas orang tua. Ketika anak-anak memperlihatkan bahwa mereka bisa mengelola aktivitas dan tanggung jawab sehari-hari, para orang tua efektif secara terhadap memindahkan kendali dari orang dewasa pada anak. Satu bentuk pengawasan yang di dalamnya orang tua menjalankan pengawasan umum dan membiarkan anak-anak mengambil alih keputusan waktu demi waktu. Koregulasi tumbuh dari suatu hubungan hangat dan kooperatif antara orang tua dan anak yang didasarkan pada sikap saling menghormati dan saling memberi. Saudara kandung. Selain orang tua dan teman-teman sebaya, saudara kedua tidak pernah berhenti menjadi sumber penting bagi dukungan. Akan tetapi, persaingan antar saudara kandung cenderung meningkat di masa kanak-kanak pertengahan. Bagi para saudara kandung sesama jenis yang umur mereka berdekatan, orang tua semakin sering melakukan perbandingan, sehingga menimbulkan lebih banyak pertengkaran dan antagonisme serta penyesuaian yang buruk. Efek ini terutama sangat kuat ketika orang tua sedang stres akibat masalah keuangan, konflik pemikiran, atau menjadi orang tua tunggal. Orang tua dengan energi yang sudah terkuras tidak begitu peduli lagi untuk bersikap adil. Untuk mengurangi persaingan ini, para saudara kandung kerap kali berusaha berbeda dari satu sama lain. Yang B. Anak kandung. Sekalipun hubungan saudara kandung memberikan banyak manfaat, hubungan tersebut tidak begitu penting bagi perkembangan yang sehat. Berbeda dari keyakinan umum, anak-anak tunggal tidaklah manja dan dalam beberapa hal mereka diuntungkan. Dibandingkan anak-anak dengan saudara kandung, anak-anak tunggal lebih unggul dalam hal penghargaan dan motivasi pada pencapaian, berprestasi lebih baik di sekolah, dan memperoleh tingkat pendidikan lebih tinggi. Salah satu alasannya mungkin karena anak tunggal hanya memiliki hubungan lebih dekat dengan orang tua yang mungkin memberikan lebih banyak tekanan bagi penguasaan dan pencapaian. Namun demikian, anak tunggal condong kurang diterima dengan baik dalam kelompok teman sebaya. Mungkin karena mereka tidak memiliki kesempatan untuk mempelajari strategi efektif dalam solusi konflik melalui interaksi dengan saudara kandung. Yang kesembilan, perceraian. Antara tahun 1960 dan 1985, tingkat perceraian di negara-negara barat meningkat tajam sebelum akhirnya stabil di kebanyakan negara. Dari sekitar 45%
pernikahan di Amerika yang berakhir dengan perceraian. Separuhnya melibatkan anak-anak. Seperempat dari anak-anak Amerika Serikat tinggal di keluarga dengan orang tua tunggal. Anak-anak yang orang tua mereka bercerai menghabiskan rata-rata 5 tahun di tengah keluarga dengan orang tua tunggal. Hampir seperti di masa kanak-kanak, angka-angka ini menunjukkan bahwa perceraian bukanlah sebuah peristiwa tunggal dalam kehidupan orang tua dan anak-anak. Sebaliknya, ia adalah transisi menuju lingkungan baru, disertai dengan perubahan tempat tinggal, pendapatan, serta peran dan tanggung jawab keluarga. Yang A. Dampak langsung. Konflik keluarga kerap kali meningkatkan di tengah keluarga yang baru bercerai saat orang tua berusaha menyelesaikan perselisihan atas anak dan harta gonogini, serta satu pihak dari orang tua meninggalkan rumah. Peristiwa-peristiwa lain mengancam interaksi penuh antara orang tua dan anak. Yang B. Dampak jangka panjang. Kemampuan menyesuaikan diri sebagian besar anak membaik di 2 tahun sesudah perceraian akan tetapi secara keseluruhan anak-anak dan remaja dari orang tua yang bercerai terus memiliki skor sedikit lebih rendah di bawah anak-anak dari orang tua yang tidak bercerai dalam hal prestasi akademi, penghargaan diri, dan kompetensi sosial serta penyesuaian emosional. Faktor utama bagi penyesuaian positif yang menjadi setelah perceraian adalah pengasuhan efektif melindungi si anak dari konflik keluarga dan menggunakan gaya pengasuhan otoritatif, media perceraian, pengasuhan bersama, dan tunjangan anak. Salah satu layanan tersebut adalah mediasi perceraian. (Divorce Mediative). Serangkaian pertemuan antara orang dewasa yang bercerai dan seorang profesional terlatih yang bertujuan mengurangi konflik keluarga, termasuk perselisihan hukum atas harta gonogini dan hak asuh anak. Penelitian mengungkapkan bahwa kondisi meningkat penyelesaian perselisihan di luar pengadilan, kerjasama dan keterlibatan kedua orang tua dalam pengasuhan anak, dan perasaan baik anak-anak. Pengasuhan bersama yang memberikan hak suara sama bagi orang tua dalam pengambilan keputusan penting perihal pengasuhan anak menjadi semakin lazim. Sekitar 60% orang tua yang bercerai menikah lagi dalam beberapa tahun. Dampak kekerasan etnik dan politik pada anak. Di seluruh dunia, banyak anak hidup dengan konflik bersenjata, terorisme, tindakan kekerasan lain yang berasal dari ketegangan etik dan politik. Sejumlah anak mungkin terlibat dalam perkelahian, baik karena mereka dipaksa atau karena mereka ingin menyenangkan orang dewasa. Sebagian lain diculik, diserang, dan disiksa. Mereka yang melihat dekat kerap kali berada di bawah serangan langsung dan bisa saja terbunuh atau mengalami cacat fisik. Yang terakhir, testimoni saksi mata anak. Semakin sering anak dipanggil untuk beraksi dalam kasus-kasus pengadilan yang melibatkan pelecehan dan penalaran anak, hak asuh anak, dan kasus-kasus serupa. Pengalaman itu bisa sulit dan trauma mengharuskan anak-anak untuk melaporkan peristiwa-peristiwa yang sangat menegangkan dan kadang harus berbicara melawan orang tua atau kerabat lain yang mereka percayai. Dalam sejumlah perselisihan keluarga, mereka mungkin takut dihukum karena telah menceritakan yang sebenarnya. Di samping itu, saksi mata anak dihadapkan pada situasi yang asing bagi mereka, paling sedikitnya mewawancara di ruang hakim dan paling bentar berada di tengah ruang sidang terbuka dengan hakim, juri, penonton, dan kemungkinan uji silang yang tak bersahabat. Tidak mengherankan, kondisi ini dapat mempengaruhi kekuatan daya ingat anak-anak. Kesimpulan,
Pada masa kanak-kanak pertengahan, anak semakin menonjol dan berkembang emosinya dapat menyangkut emosi-emosi yang kompleks. Dibandingkan di masa kanak-kanak awal, orang tua meluangkan waktu lebih sedikit di masa kanak-kanak pertengahan. Ketika orang tua bercerai, anak-anak di keluarga tiri mengalami lebih banyak permasalahan penyesuaian diri dibanding anak-anak yang tinggal di keluarga normal. Selain itu, beberapa perubahan perkembangan anak juga menyangkut relasi dengan kawan-kawan sebaya, salah satunya adalah meningkatnya waktu yang digunakan dalam interaksi dengan kawan sebaya secara berkelompok. Anak-anak yang populer sering dipilih sebagai kawan terbaik dan jarang tidak disukai oleh kawan-kawannya. Seperti halnya orang dewasa, anak-anak yang saling bersahabat satu sama lain memiliki 6 fungsi, yaitu kebersamaan, stimulasi, dukungan fisik, dukungan ego, perbandingan sosial, dan afeksi. Itulah tadi materi dari kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.